Tetap semangat ya. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami, terutama Tuhan kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Mari Tuhan berkati kami semua, berikan kami sehat dan kuat, terutama Tuhan konsentrasi yang baik kepada anak-anak kami. Sekalipun mereka masih mengadakan pembelajaran dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus memberikan semangat kepada anak-anak kami, berikan konsentrasi yang baik kepada mereka, biarlah mereka boleh belajar dengan baik. Ya Bapa dalam surga, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita masuk dalam tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Struktur eksplanasi meliputi: pertama, pernyataan umum; kedua, deret penjelas; yang ketiga, kesimpulan. Yang kedua, menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau WEBI. Apabila menemukan kata tidak baku dalam teks eksplanasi, sebaiknya lakukan perbaikan dengan cara menuliskan atau menggantinya dengan kata baku atau penulisan yang tepat. Anak-anakku dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang ketiga, melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Anak-anakku dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Kemudian lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Kemudian pastikan anak-anakku menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau WEBI. Kemudian membuat gambar seri. Berdasarkan informasi suatu teks, gambar seri memudahkan kita untuk memahami isi atau informasi dari teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai dengan isi urutan informasi suatu teks. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan balon kata pada gambar seri. Contoh gambar seri
Silakan anak-anakku perhatikan gambar. Ini sudah berurut kita mulai dari gambar yang pertama, bangun tidur, kemudian gambar yang kedua, mandi, gambar yang ketiga, sarapan, gambar yang keempat, berangkat ke sekolah, dan gambar yang kelima, belajar di sekolah. Kita masuk pada muatan PPKN. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi yang ada itu merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Kita harus memiliki sikap yang positif terhadap keberagaman tersebut. Selain saling menghargai dan menghormati, bangga memakai barang buatan dalam negeri juga merupakan contoh sikap positif terhadap keberagaman. Rasa bangga menggunakan buatan dalam negeri harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menggunakan batik dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat sebaiknya mengurangi membeli barang buatan luar negeri dan mulai beralih membeli barang-barang buatan dalam negeri. Saat ini kualitas barang buatan dalam negeri sudah mampu menyaingi barang buatan luar negeri. Sikap positif lainnya adalah mulai meyakinkan diri bahwa buatan dalam negeri memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan barang buatan luar negeri. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Selain itu, menggunakan barang buatan dalam negeri mencerminkan rasa cinta tanah air dan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita masuk pada muatan IPS. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain: yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Sekarang tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN itu memiliki tujuan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang keempat, saling membantu di bidang sarana, pelatihan, dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Kemudian yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi,
serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara Asia Tenggara. Yang ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi internasional maupun regional yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian kita masuk manfaat kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara anggota ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas dan netral dari pengaruh negara luar. Kemudian yang keempat, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. 6. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kemudian ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di ASEAN. Kita masuk pada muatan IPA, menjelaskan sumber energi alternatif, penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam, juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tak terbatas. Contoh sumber energi alternatif antara lain sinar matahari, air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Silakan anak-anakku perhatikan contoh gambar panel surya berikut ini. Ini adalah contoh gambar panel surya. Jadi panel surya memanfaatkan energi matahari karena matahari adalah bentuk energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Keunggulan dari panel surya, tanpa suara, ramah lingkungan, dapat dipasang di mana saja, dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan, hemat karena tidak perlu memerlukan bahan bakar. Kita masuk pada muatan SBDP, membuat brosur. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Syarat brosur yang baik yang pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan diingat. Keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Yang kelima, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Kemudian yang keenam, ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan yang ada. Biasanya berukuran kertas A5. Coba anak-anakku perhatikan gambar, ini adalah contoh brosur.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anakku semua. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terutama Tuhan sudah menyertai kami di dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini. Semoga kegiatan kami hari ini Tuhan boleh bermanfaat bagi kami semua. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.